Iya. Ada pemilah. Eva sama. Siapa dulu tadi? Dira. Siapa dulu lagi? Dira, Michael, keluar Michael. Ya. Michael sama Jadi sana, berdiri sana. Michael berdiri sana. Atas gerak. Kursinya dihilangkan satu. Kursinya itu satu. Yang itu Michael. Harus sini Michael. Nggak boleh lambat-lambat. Serta Yesus selamanya. Dalam suka dalam duka dan sertanya setiap hari. Dalam serta Yesus. Hilangkan satu. Kursinya. Geser aja, oke. Aku ya. Siapa yang kalah? Siapa tadi kalah? Kamu. Eva. Dan sertanya setiap hari. Dalam serta Yesus selamanya. Dalam duka dalam sertanya setiap hari. Ya, tadi aku yang duluan. Kamu yang duluan ya? Iya. Sama-sama. 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 Oke, berarti ulang lagi. Bulan. Ayo. Jalan Lebih cepat. sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus. Siapa tadi? Sama-sama. Ya, cepat sweet aja sweet. Evan. Tadi Evan dulu. Ya wes, saya dulu. Ayo, 1, 2, 3. 3. Ya. Ya. Kenal ya. Terima kasih ya. Oke, satu. 1. Iya. Oh, udah. Jalan serta Yesus. Jalan sertanya Setiap hari. Jalan serta Yesus. Siapa nak? Udah panas ya badannya ya. Kita mulai ibadahnya. Aku yang kalah pertama lagi. Nggak ada suatu pun. Lukas 12 ayat 2 tidak ada suatu pun yang tertutup. Yang tidak akan terbuka dan tidak ada suatu pun yang tersembunyi. Pelan-pelan deh. Kata-katanya nggak jelas. Ngomong apa kamu? Lukas 12 ayat 2. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan terbuka dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan Tidak ada apa? lupa satu kata itu diketahui. Yang diketahui ya. Iya. Lupa satu kata. Males. Yaudah. Gimana kalau kok hitungannya? Bener atau nggak dia? Kalau salah satu kali satu kata salah. Lagi yang lain? Aku. Ya udah apa? Aku. Berdiri. Lukas 12 ayat 2, tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan terbuka dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Oke. Lagi yang lain? Gimana sih apa? Ayat apa? Kapal. Enggak, tapi kalau mau ulang lagi boleh. Sekali lagi ya. Ulang lagi ya. Ada sesuatu pun yang tertutup Jangan bingung. Ayo apa? tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan terbuka dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi tidak akan diketahui. Oke. Kita satu boleh. Dua-duanya ada kata-kata yang salah. Bukan terbuka, tapi dibuka. Yang mirip lah. Ngeles lagi. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup, yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi, yang tidak akan diketahui. Nyontek. Ya sudah, nggak apa-apa. Oke, kita doa dulu ya sebelum kita masuk ke ibadah pada bagian ini. Semuanya kita doa.
puji Tuhan, kami bisa agungkan Tuhan, kami bisa mengikuti ibadah pada pagi hari ini dengan fokus, dengan iman. Bapak berkati agar kami bisa melakukan ibadah pagi hari ini dengan lancar sampai pada akhir nanti. Terima kasih Bapak atas berkat-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Oke. Kita nyanyi dulu ya. Dengar lagi nih. Berdiri dulu. Oke, lagu pertama kasihnya seperti sungai. Seperti sungai kasihnya. Mana suaranya? Kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu suka, mengalir di waktu suka. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Satu lagi. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Atas, mengalir di waktu suka, mengalir di waktu suka. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Ya udah. Belum. Lagi itu lagi. Ayo. 1, 2, 3. Dari terbit matahari sampai pada nama Tuhan dipuji. Terbit matahari sampai pada masuknya nama Tuhan terbit matahari sampai pada masuknya nama Tuhan dipuji. Lagi, ayo. Dari terbit matahari sampai pada masuknya nama Tuhan Oke, sekarang kita mau persiapan. Duduk. Kita akan pujikan satu lagu penyembahan ya. Bapak, Engkau sungguh baik. Semuanya sikap yang baik, jangan ada yang gerak-gerak ya. Engkau sungguh kasih-Mu melimpah di
Tuhan, kami mengucap syukur ya Tuhan buat kesempatan yang Tuhan masih berikan bagi kami. Hari ini Tuhan, kami telah menyembah Tuhan, dan hari ini tiba saatnya Tuhan kami mau mendengarkan sedikit firman Tuhan. Tuhan, ajari kami Tuhan, supaya kami boleh mengerti firman Tuhan. Biarlah hanya Tuhan yang bekerja di tempat ini ya Tuhan. Kami serahkan ibadah ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo, shalom adik-adik. Shalom. Semuanya sehat kan? Sehat. Sehat. Hari ini kita mau belajar tentang seseorang di Perjanjian Lama. Nah, orang ini dia masih umur 7 tahun sudah memimpin sebuah kerajaan. Nah, ada yang tahu siapa itu? Oh, pasti manusia. Ada yang tahu siapa namanya? Atau ada yang pernah dengar gitu? Kiri-kiri. Dia itu masih berumur 7 tahun. Ada yang berumur 7 tahun di sini? Kiri-kiri bukan itu enggak. Yang lain ciri-cirinya. Ciri-cirinya itu kecil. Enggak ada yang tahu? Oke, hari ini dengarin kami dulu ya. Kita mau belajar tentang seorang tokoh yang bernama Yoas. Nah, Yoas ini dulu itu masih sangat kecil. Enggak ada yang 7 tahun di sini ya? Ada. Itu. Siapa yang pernah 7 tahun? Aku pernah 7 tahun. Atau langsung besar itu? Siapa yang pernah 7 tahun? Semua pernah kan? Semua pernah 7 tahun. Kalau kira-kira 7 tahun itu, kalau sekarang itu udah kelas berapa ya? Kelas 1 SD kan? Iya. Satu. Kelas 1. Asal satu 7 tahun. Iya. Kelas 1. Kelas 1. Nah, coba teman adik-adik bayangin bahwa umur yang 7 tahun masih SD, memimpin sebuah kerajaan yang besar. Kalau adik-adik di sini bisa nggak? Contohnya ini negara Indonesia. Contohnya Michael, contohnya umur 7 tahun memimpin Indonesia, bisa nggak? Bisa. Bisa. Bisa bangkrut. Bisa bangkrut Indonesia. Nah, pasti tidak mudah kan untuk memimpin sebuah kerajaan yang besar kan? Iya. Nah, tapi di cerita ini kita mau sama-sama buka firman Tuhan. Kok ada apa? Ya, ada Alkitabnya. Gunanya teknologi. No, pakai Alkitab aja. Kita sama-sama buka di 2 Raja-Raja 12 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Itu ya Kak? 12. Kita baru. Ya, 2 Raja-Raja 12 di belakangnya. Ayat 1 sampai ayat 3. Baru saja ada 12 ya? Iya. Apa tadi? Oke. Ayat 1 sampai ayat 3. Saya sudah kata mana ya? 2 Raja-Raja 2 Raja-Raja 12 ayat Ayat 1 1. sampai 3. Iya. 2 Raja-Raja 12 Ayat 1 sampai 3. Oh iya, kita mulai dari pasal 11-nya ayat 21 paling terakhir itu. Siapa yang mau bantu Kak Midu baca? Tapi harus suaranya keras. Yang mana tadi yang disuruh baca? Siapa yang mau bantu? Kamu kan yang bantu. Siapa yang mau bantu Kak Midu? Yang mau baca, tapi harus suaranya harus keras. Yoas berumur 7 tahun pada waktu yang tidak. Yang benar dong bacanya. Iya, harus benar. Ini kan firman Tuhan. Yoas berumur 7 tahun. Oke, Michael yang baca, ayo berdiri Michael. Udah kita juga boleh. Ayo. Yoas berumur 7 tahun pada waktu ia menjadi raja. Ayat 1 sampai 3-nya lagi dilanjut. Dalam tahun ke-7 zaman Yehu, Yoas menjadi raja dan 40 tahun lamanya ia memerintahkan di Yerusalem. Nama ibunya ialah Zibia dari Beersheba. Yoas melakukan apa yang benar di mata Tuhan seumur hidupnya. Selama Imam Yoyada mengajar dia. Namun demikian bukit-bukit pengorbanan tidaklah dijauhkan. Bangsa itu masih mempersembahkan
mempersembahkan dan membakar korban di bukit itu. Amin. Oke. Selesai. Oke, hari ini kita mau belajar tentang Yoas. Yoas itu memimpin sebuah kerajaan itu pas waktu berumur 7 tahun. Ya. Nah, mungkin itu gak mudah kan? Nah, tapi ada yang mengajari Raja Yoas ini untuk hidup benar di mata Tuhan. Nah, adik-adik di sini tahu nggak apa perbedaan benar di mata Tuhan sama benar di mata manusia? Seperti apa itu? Beda mata. Ya, beda mata. Terus Maksudnya tindakannya seperti apa itu? Benar di mata manusia belum tentu benar di mata Tuhan. Ada yang bisa buat contohnya? Aku tahu. Apa ya? Apa? Ada? Kak, itu. Oke, kalau nggak ada, nah seringkali mungkin kita memandang contohnya Oh, kamu pintar cari uang. Oh, kamu menipu orang. Oh, kamu ya betul, mungkin kita rajin belajar gitu kan, mungkin kita tidak ada yang lihat ya kan kita nyontek itu pas ujian gitu kan, mungkin orang bilang wah hebat ya si dia ya itu, wah nilainya bagus gitu, tapi belum tentu itu benar di mata Tuhan kan, karena kita nyontek kan. Nah, oleh karena itu, karena ada Imam Yoyada yang memimpin Raja Yoas ini, maka Raja Yoas ini takut akan Tuhan. Nah, teman-teman adik-adik di sini tahu nggak seperti apa sih takut akan Tuhan itu? takut akan Tuhan itu taat kepada Tuhan. Contohnya, Contohnya, bersikap baik, tidak bicara tidak sopan. oke. Kakak udah besar, ngapain tanya anak kecil? Michael. Oke, mungkin Michael. Contohnya takut akan Tuhan itu seperti apa? Gak tahu katanya. Mungkin Albert, takut akan Tuhan itu seperti apa? Oh, nggak tahu. Michelle, mungkin ada yang sering yang takut akan Tuhan, tapi kita nggak tahu apa itu takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu taat kepada Tuhan. Iya, taat. Puji Tuhan. Iya, bisa jadi, bisa memuji Tuhan. Nah, contohnya, siapa yang takut sama orang tua? Gak ada yang takut sama orang tua ya? Ya, takut kalau buat salah itu makanya. Nah, sebuah rasa takut itu sama Tuhan itu bukan karena kalau kita buat kesalahan Tuhan hukum, bukan. Tetapi kita punya hormat sama Tuhan, kita hormati Tuhan, kita taat sama perintah Tuhan. Nah, seperti itu rasa takut akan Tuhan. Nah, tetapi firman Tuhan tadi bilang Raja Yoas itu hidup benar di mata Tuhan selama siapa? Imam siapa tadi? Yoyada masih hidup. Imam Yoyada masih hidup. Nah, jadi kalau kita lihat ternyata Raja Yoas ini mudah dipengaruhi. Nah, karena Imam Yoyada itu memimpin Raja Yoas ini, sehingga dia begitu semangat untuk mendirikan rumah Tuhan. Nah, karena semangatnya itu dari Imam Yoyada. Tetapi ketika Imam Yoyada, ketika Imam Yoyada mati, apa yang terjadi sama Raja Yoas? Ada yang tahu? Tetap percaya Tuhan. Nah, mungkin nanti kita bisa baca di 2 Tawarik 24. Itu sama ceritanya, itu saling melengkapi. Pasti bisa baik antara tetap percaya Tuhan atau enggak jadi percaya Tuhan. Pasti ada lagi. Nah, ketika Imam Yoyada sudah meninggal, ternyata datanglah para pemimpin kerajaan Yehuda datang kepada Raja Yoas. Mereka menyembah dia. Terus kan Raja Yoas itu enggak mendengar lagi dari Imam Yoyada karena Imam Yoyada sudah meninggal. Nah, terus Raja Yoas itu mendengar apa yang
pemimpin-pemimpin mereka ucapkan. Nah tadi kan Eben tadi udah baca bahwa mereka itu belum menjauhkan bukit-bukit pengorbanan, masih ada penyembahan berhala. Nah itulah satu titik di mana mereka itu menjauh sama Tuhan. Nah Raja Yoas itu sudah mulai mendengarkan pemimpin-pemimpinnya. Contohnya kalau sekarang ya menteri-menterinya gitu datang sama Raja Yoas, oh begini. Oh janganlah kita sembah Tuhan ini gitu kan. Nah ketika Raja Yoas sudah mendengarkan para menterinya, para pemimpin-pemimpinnya, Raja Yoas meninggalkan Tuhan. Mereka malah berbalik menyembah berhala. Mereka menyembah berhala. Nah, Tuhan senang nggak kalau kita berbalik daripada Tuhan? Terus Yoas jadi tidak bisa bangunin lagi, terus Israel dijajah sama. Nah itu ada yang doa, nah itu ada yang bangkit, ada yang dikasih kekuatan, terus Israel menang, terus kita menang lagi. Nah, iya tepat sekali. Ada perubahan. Contohnya ketika ada Tuhan bangkitkan itu, ada Tuhan tunjuk itu imam yang membangun rohani mereka itu, mereka kembali sama Tuhan. Habis mati, balik lagi berbuat dosa. Terus dibangkitkan lagi, mereka hidup benar. Terus lagi seperti itu. Ada rangkaiannya. Nah, tetapi Tuhan itu mengasihi kerajaan Yehuda. Dia menunjuk, mengutus nabi-nabi untuk memperingatkan kerajaan Yehuda. Ada yang tahu nggak di sini tugas nabi itu apa? Ada yang tahu tugas nabi itu apa? Oke. Selain daripada memperingatkan, Menyampaikan pesan Allah kepada jemaatnya. Itu menyampaikan pesan kepada jemaat yang pintar. Oke, ya. Tugas nabi itu menyampaikan firman Tuhan. Nah, karena Tuhan itu sangat mengasihi kerajaan Yehuda, supaya mereka berbalik daripada berhala itu, maka diutus nabi-nabi. Tetapi mereka nggak mendengarkan, mereka nggak mau mendengarkan. Nah, Nabinya nggak pakai mic. ya betul. Mungkin pada zaman dulu itu mic belum ada ya. Mungkin zaman modern ini mic baru ada. Nah, tapi Nggak ada mic, tapi micnya teriak-teriak. ya betul. Nah, tapi pada suatu ketika Roh Tuhan itu memenuhi, artinya memimpin anak Imam Yoyada. Siapa yang tahu anak Imam Yoyada itu siapa namanya? Manusia. Manusia. Iya lah. Namanya? Namanya Bimbeliada. Tapi ada gitu kan? Ya, namanya itu Zakaria. Bimbeliada. Nah, Tuhan itu memenuhi Imam Zakaria supaya Imam Zakaria itu berbicara sama kerajaan Yehuda. Nah, apa yang dikatakan oleh Imam Zakaria kepada kerajaan Yehuda? Mengapa kamu meninggalkan Tuhan? Tidak mendengarkan lagi perintah Tuhan? Enggak. Nah, itulah perintah Tuhan itu. Mengapa kalian gak mau lagi taat sama perintah Tuhan? Malah berbalik sama Tuhan. Nah, tetapi tahu nggak respon dari mereka itu bagaimana? Mereka itu sepakat mereka sepakat semua kerajaan Yahudi itu mau melempari dia pakai batu. Dia ambil batu. Gitu. Sakit nggak kalau lempar batu? Siapa yang pernah lempar batu? Pernah, kalau pernah langsung bocor. Wih, bisa bocor keluar darah gitu ya. Itu pernah lempar batu tapi nggak kena orang. Oh, Kena syukurlah. jalan. Ya nggak kena ya. Untung nggak kena ya. Ada orang. Nah, tapi kalau coba kita dilempar batu sakit kan? Siapa yang pernah dicubit? Sakit nggak? Tidak sakit. Sakit dicubit aja sakit, lagi dilempar batu gitu, bisa mati. Dicubit nggak sakit. Ya. Cuman gini. Kalau pelan nggak sakit. Kalau dicubit mana puas. Tapi coba dibayangin batu. Cubit Gitu. langsung mati. Langsung mati. Apalagi semua itu kerjaan itu
lempar dia sampai mati. Ada gede. Sakit kan? Nah, Zakaria itu bilang Tuhan akan menuntut balas daripada kerajaan Yehuda. Nanti Adik-adik tahu nggak setelah itu apa yang terjadi? Zakaria kebal batu. Apa yang terjadi setelah Zakaria mati? Zakaria mati, kerajaannya dijajah. Kubur. Iya. Setelah dikubur. Yoas mati. Yoas mati. Ya, Yoas mati nantinya, tetapi Tuhan ketika pergantian tahun, nah Tuhan itu mengizinkan tentara Aram untuk datang kepada kerajaan Yehuda untuk menumpas semua pemimpin-pemimpin mereka. Dan sesuai dugaan. Ya, mereka dibunuh. Dibunuh, mereka semua dibunuh. Semua, nggak ada pemimpin-pemimpinnya lagi dibiarkan yang hidup. Semua masyarakat kerajaan Yehuda itu ditawan. Mereka dijarah, diambil barang-barangnya gitu. Ada yang uangnya diambil, emasnya diambil. Nah, tetapi walaupun tentara Aram itu cuma sedikit datang kepada Yerusalem, ternyata mereka itu mampu mengalahkan sebuah kerajaan yang besar. Soalnya kan pemimpinnya udah sesat. Iya betul, karena pemimpinnya sudah meninggalkan Tuhan. Nah, di sini ada kita belajar kan bahwa ternyata seorang pemimpin, kesalahan seorang pemimpin itu bisa berpengaruh sama semua masyarakatnya. Nah, tetapi kita dapat belajar. Kami hidup bertanya kan, kok bisa ya, gitu ya. Raja Yos ini sudah benar di mata Tuhan gitu. Dulu dari kecil hingga Imam Yoyada mati dia takut sama Tuhan, taat sama Tuhan. Kok bisa gitu? Ketika Imam Yoyada mati, kok bisa meninggalkan Tuhan? Karena cuma pengennya mati. Iya, karena Imam Yoyada mati. Alasannya di dalam diri Yos itu kenapa bisa kayak gitu? Oh iya, Ma. Yang pertama itu Raja, kalau kami dulu itu renungkan kan, kami dulu itu bisa dapat itu bahwa ternyata Raja Yoas itu tidak sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Sekiranya Raja Yoas itu mengenal Tuhan itu, pasti dia tidak meninggalkan Tuhan. Nah, coba kami dulu mau tanya ini sama teman-teman. Tuhan Yesus itu siapa bagi kita? Tuhan. Oke, Tuhan. Apa lagi? Hanya Tuhan Mimpi. yang membimbing kita. Siapa yang lagi? Bagus spoiler. Tuhan Yesus itu siapa sebagai kita gitu? Apakah hanya ketika kita sedih, Tuhan Yesus menghibur kita gitu? Ketika kita dalam susah, Tuhan Yesus menolong kita gitu. Tuhan Yesus itu segalanya bagi kita. Baik itu sedih, senang, kita dalam keadaan susah, Tuhan Yesus itu ada di dalam kita, yang selalu menolong kita. Nah, dari cerita Raja Yoas ini kita belajar bahwa kita harus Jangan jadi raja. iya, kita nggak bisa menjadi raja karena negara Indonesia bukan kerajaan, tapi republik. Nah, oleh karena itu, nah belajar dari Raja Yoas ini, kita itu harus betul-betul mengenal Tuhan. Teman-teman mungkin di sini, adik-adik di sini mungkin, datang ke gereja setiap minggu gitu kan, karena mama papa suruh gitu, kamu harus ke gereja, gitu ya. Ada yang masih disuruh-suruh ke gereja gitu, atau punya kesadaran sendiri, wah aku harus ke gereja memuji Tuhan gitu. Masih satu. Siapa yang sakit? Siapa? Hah? Siapa yang sakit? Tidak sakit. Nah mungkin masih ada di antara kita kan mungkin, kamu ke gereja ya gitu. Mungkin kita rajin setiap minggu ke gereja, tapi kita nggak tahu artinya kita ke gereja ngapain gitu. Ya hanya sekedar rutinitas gitu lah, kita gitu kan, dengarkan firman Tuhan itu, habis itu hilang semua. Nah dari cerita firman Tuhan hari ini kita belajar bahwa kita harus benar-benar mengenal Tuhan. Siapa Tuhan itu? Kan tadi baru diomongin jangan lupa Pak. Iya, memang kami tadi mohon supaya kita mengenal gitu loh, siapa itu Tuhan itu.
Bagi hidup saya itu bagaimana saya sudah merasakan Tuhan. Apakah siapa yang sudah pernah mengalami kebaikan Tuhan? Atau tidak pernah mengalami kebaikan Tuhan? Dari yang paling tua. Dari yang paling tua. Ada yang sudah pernah mengalami kebaikan Tuhan? Tiap hari, Kak. Apa itu, Kak? Nafas. Tuhan. Nah, contohnya kebaikan Tuhan itu Tuhan masih beri kita nafas. Kita masih hidup hari ini. Bisa menghirup nafas, itu kebaikan Tuhan. Kita bisa datang ke gereja. Itu kebaikan Tuhan. Yang betul. Kita bisa pakai baju hari ini. Itu kebaikan Tuhan. Kita bisa melihat. Kita bisa mendengar semua kebaikan Tuhan. Nah, jadi gak ada alasan bagi kita bahwa kita itu gak pernah melihat kebaikan Tuhan, merasakan kebaikan Tuhan. Nah, oleh karena itu kita belajar bahwa kita harus mengenal Tuhan. Terus yang kedua, kalau kami lihat dari cara kehidupan Raja Yoas ini, sepertinya mungkin dia begitu semangat gitu ketika ada Imam Yehuda yang memimpin dia, mengajari, mengarahkan dia supaya takut akan Tuhan. Dia begitu semangat. Soalnya belum lulus S1, jadi Apa hubungannya, Mai? Nah, harus ada hubungan. Nah, kita belajar bahwa walaupun nggak ada yang ngarahin kita, walaupun nggak ada yang manusia itu nggak selamanya bersama kita yang selalu mengajari kita. Nah, kita juga harus belajar mengenal Tuhan itu. Kalau kita sudah mengenal, pasti kita nggak meninggalkan Tuhan lagi. Kalau kita sungguh-sungguh mengikut Tuhan, kita akan tetap sungguh-sungguh. Nah, oleh karena itu, mari kita belajar dari Raja Yoas ini bahwa kita harus mengenal Tuhan. Kita harus tahu siapa Tuhan itu dalam hidup kita. Nah, oleh karena itu, mari kita tutup firman Tuhan. Kita lipat tangan kita, sikap doa. Tadi kami bilang bahwa kita itu harus takut, hormat sama Tuhan. Gak mungkin kan kita sembarangan duduk. Kita mau berdoa, kita lipat tangan kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan pada saat hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami boleh diingatkan lagi Tuhan bahwa kami itu tidak boleh meninggalkan Tuhan. Kami harus taat, takut sama Tuhan. Kami harus terlebih mengenal Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk melakukan firman Tuhan dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ayo sekarang persembahan Michael. Oke, sekarang kita akan saling mendoakan posisinya. Enggak. Ini gimana nih perasaan tuh? Sama TJ. Sama aku. Ada orang itu kasih itu. Sabaran. Sama supaya bisa jadi tentara dan semoga terbit jadi saudara bisa terkabulkan di masa depannya. Yesus menurut hal yang lebih